Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengkajian kita terhadap tafsir ayat-ayat manajemen. Ini adalah pertemuan kedua ya, sebelumnya sudah kita bahas terkait gambaran umum terkait tentang tafsir ayat-ayat manajemen, bagaimana pandangan Al-Quran terkait manajemen, baik itu skalanya di organisasi ataupun negara ataupun lembaga lainnya, komponen-komponen penting atau fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan controlling, dan detail lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran itu seperti apa. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas terkait fungsi perencanaan atau planning dalam perspektif tafsir Al-Quran. Nah, sebelumnya kita kembali lagi ke capaian pembelajaran ya terkait manajemen di sini. Yaitu pertama memahami tentang perencanaan dalam perspektif Al-Quran. Jadi diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tafsir ayat Al-Quran berkenaan dengan konsep perencanaan seperti Quran Surat Al-Hasyr. Dan ini selama 2 SKS ya. Karena mahasiswa mengkaji konsep perencanaan dalam Quran, menelaah contoh aplikatifnya, dan mendiskusikan relevansinya dalam manajemen modern. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Jadi di sini ada beberapa pembahasan secara umum, yaitu pengertian perencanaan, sifat perencanaan, hubungan perencanaan dengan fungsi yang lain, alasan perlunya perencanaan, keuntungan dan kerugian perencanaan, begitu juga terkait tafsir ayat 18 dari surat Al-Hasyr terkait perencanaan ini ya. Baik, bismillah, langsung kita mulai. Pertama, pengertian perencanaan ya. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi, perencanaan itu sesuatu yang sangat menentukan arah ya. Tanpa suatu perencanaan, maka suatu gerakan atau suatu organisasi tidak akan terarah dengan baik. Pencapaian pasti ada, cuman kurang terarah gitu ya. Seharusnya bisa lebih optimal, cuman karena perencanaannya kurang atau belum ada atau belum matang, maka di sini ada banyak hal yang akan kendala-kendala yang akan menghadang ya. Dan perencanaan ini turut membantu organisasi mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan gitu ya. Kemudian terkait sifat perencanaan ya. Perencanaan ini bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Makanya baiknya ketika kita ingin membuat perencanaan, entah itu satu program besar ataupun dalam skala kecil ya, seperti kepanitiaan acara gitu ya, maka harus ada perencanaan. Sebisa mungkin lebih dari satu. Semisal plan A, rencana A, misal ya kita bikin acara pengajian terbuka di lapangan. Nah, kita hanya bikin satu perencanaan nih. Hanya ada panggung sama kursi, tapi kita tidak merencanakan adanya tenda ya. Belum mengantisipasi adanya hujan. Nah, ketika rencana kita cuma satu saja ini, nah nanti susah untuk memprediksikan atau belum mempersiapkan ya. Tapi kalau sejak awal kita sudah mempunyai plan B, ketika plan A tidak bisa dijalankan, nah disinilah. Makanya perencanaan itu bisa bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Dan perencanaan bersifat komprehensif mencakup seluruh aspek organisasi. Gitu ya. Perencanaan juga bersifat berkesinambungan dan terus-menerus. Kemudian hubungan perencanaan dengan fungsi yang lain daripada manajemen, yaitu terkait organizing atau pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengendalian. Nah, perencanaan itu fungsinya adalah menentukan arah dan tujuan. Jadi membuat roadmap ya, membuat jalannya itu adalah perencanaan. Sedangkan fungsi yang lain adalah mewujudkan
arah yang telah ditentukan tersebut gitu ya. Kemudian kenapa sih kita perlu melakukan suatu perencanaan? Seurgent apa sih gitu. Nah, perencanaan ini membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien karena semuanya sudah terarah dan terukur. Kemudian mengantisipasi perubahan dan tantangan di masa depan karena kita sudah mempunyai catatan-catatan terhadap hal yang akan kita lakukan atau organisasi kita yang akan kita terapkan ke depan seperti apa. Kemudian mengalokasikan sumber daya organisasi secara optimal tanpa perencanaan yang matang, pembagian tugas yang sesuai, maka alokasi sumber daya ini tidak akan optimal ya. Kemudian meminimalisir risiko dan ketidakpastian. Nah, makanya di sini plan itu sebisa mungkin memang lebih dari satu ya. Semisal ada hal yang tidak terduga, maka kita bisa berganti ke perencanaan yang selanjutnya. Kemudian keuntungan dan kerugian perencanaan. Kalau keuntungan sudah pasti ya, itu mulai dari meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, membantu pengambilan keputusan yang baik, memudahkan koordinasi dan pengendalian. Jadi organisasi akan lebih terarah, terukur. Baik, perencanaan ini bukan hanya arah besarnya saja, tapi secara detail juga. Termasuk anggaran juga masuk di perencanaan RAB, rancangan anggaran. Itu kan masukkan ke perencanaan. Termasuk biasanya di RAB itu ada hal-hal yang tidak terduga atau biaya tidak terduga itu masuk di perencanaan juga. Semisal di tengah jalan terjadi pembengkakan dana, maka kita sudah ada yang namanya dana-dana tidak terduga, kan, kebutuhan tidak terduga. Kemudian membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, karena sejak awal sebelum pelaksanaan kita sudah merencanakan termasuk potensi-potensi kendala yang akan kita hadapi. Ketika sudah direncanakan dengan matang, insya Allah kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik karena sudah ada eh, apa ya, telaah atau kajian terhadap hal-hal tersebut sudah diantisipasi. Nah, inilah pentingnya perencanaan. Kemudian memudahkan koordinasi dan pengendalian ya. Kemudian kerugian sebenarnya bukan kerugian ya, tapi bebannya, lebih tepat ke bebannya. Itu membutuhkan waktu, biaya dan sumber daya karena untuk membuat suatu rencana pastinya butuh riset gitu ya. Kemudian butuh waktu, biaya dan sumber daya karena tidak cukup satu orang yang merencanakan gitu. Mungkin dari pimpinan bisa memberikan garis besarnya nanti di stafnya atau wakil-wakilnya, khususnya di bagian konsep ya, nanti bisa apa ya, breakdown daripada arah besar itu. Jadi ada strategi dan taktiknya itu. Kemudian dapat menjadi kaku dan sulit beradaptasi. Ya, ini jika apa ya, plannya cuma satu. Sehingga ketika ada suatu permasalahan tapi belum pernah dibahas di perencanaan, maka agak bingung juga mengambil keputusan ya, karena belum direncanakan sejak awal juga. Dan tidak menjamin keberhasilan jika implementasinya buruk. Nah, ini secara umum terkait perencanaan. Bagaimana pandangan Al-Quran terkait perencanaan ini? Di Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap jiwa eh, mengamati ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Lihat untuk masa yang akan datang. Nah, konteks masa yang akan datang itu bukan hanya akhirat saja, tapi lebih umum ya. Jadi kata esok maknanya adalah hari akhirat, tapi dalam mencakup masa depan secara umum. Kemudian wal tanzur, perhatikan perintah untuk merenung, mengevaluasi, dan merencanakan. Jadi apa yang akan kita lakukan esok hari, entah untuk kegiatan pribadi, konteksnya ini ayat kegiatan pribadi, dan khususnya secara khusus adalah untuk organisasi kita, maka perlu namanya perencanaan. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi, seruan ayat ini menunjukkan sebagai seruan untuk muhasabah dan tanggung jawab strategis ya. Nah, keterkaitan dengan perencanaan strategis, Islam mendorong visi jangka panjang gitu ya. Bukan hanya di dunia saja, bahkan sampai akhirat gitu. Kita kan dalam Al-Quran ya banyak disebutkan orang yang berbuat baik nanti balasannya surga, yang berbuat buruk balasannya neraka. Itu kan perencanaan yang sangat jauh, bukan 1-2 tahun, 10.
20 tahun, tapi ratusan ribuan tahun. Karena kita di akhirat akan kekal. Semoga kita masuk surga semuanya. Dan ayat ini juga mencerminkan prinsip dasar perencanaan dalam manajemen Islam, termasuk dalam muhasabah proyeksi dan aksi terencana. Nah, di ayat ini, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, yang pertama kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nilai manajerial dari ayat ini, ittaqullaha, etika dan integritas ya. Ini agak sedikit keluar dari konsep perencanaan tadi ya. Ada pembahasan tentang etika dan integritas. Namanya orang bertakwa kan akan terbangun integritasnya dan etikanya. Kemudian, wal tanzur, hendaknya melihat, menganalisa, evaluasi diri. Ma qaddamat liqat, liqat untuk masa depan, itu visi misi, pandangan jauh ke depan. Wallahu alimun khabir, dan Allah Maha mengetahui. Di sini perlunya akuntabilitas ya. Jadi kurang lebih seperti itu terkait makna secara umum ya, tafsir ayat manajemen ini, bagaimana Al-Quran sangat memperhatikan pentingnya evaluasi dan perencanaan agar semua kegiatan usaha organisasi itu lebih terarah ya. Baik, ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.